Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Uswatun Hasanah dengan NIM 200101080494, Intan Sari dengan NIM 200101080715, dan Lisa Ariyanti dengan NIM 200101080538. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Unsur-unsur dalam hadis, yaitu rawi, matan, dan sanad. Unsur-unsur hadis. Yang pertama, rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang, misalnya gurunya. Yang kedua, matan. Matan hadis ialah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Yang ketiga, sanad. Sanad hadis adalah susunan atau rangkaian orang-orang perawi hadis yang menyampaikan materi hadis sejak mukharij sampai kepada perawi terakhir yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang B. Syarat-syarat perawi. Jumhur ahli hadis, ahli usul dan fikih menetapkan beberapa syarat bagi periwayatan hadis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, balik, yaitu perawi harus cukup umur ketika meriwayatkan suatu hadis meskipun ia masih dalam usia muda dalam menerima hadis. Yang kedua, muslim, yaitu seorang perawi harus beragama Islam ketika menerima maupun menyampaikan hadis. Yang ketiga, adil, yaitu perawi adalah seorang muslim yang balik, berakal, dan tidak melakukan dosa kecil maupun besar. Yang keempat, dahbit, yaitu bisa menangkap apa yang didengar dan data menghafalnya dengan baik serta dapat menyampaikan apabila dibutuhkan. Orang yang taksih, terpercaya dalam agamanya adalah orang yang bisa diterima hadis dan riwayatnya. Mereka itulah yang adil dan dabit. Selanjutnya, tidak syahdat, artinya hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan Al-Quran. Selanjutnya, perawi harus berasal dari orang-orang syikoh. Terus, perawi harus memperhatikan ibadahnya dan hal-hal yang dia lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ulun ingin menjelaskan tentang tahammul wal'at atau proses transformasi hadis. Tahammul wal'at adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya hadis dari seorang guru kepada muridnya. Para ulama mengklasifikasikan cara-cara menerima riwayat ke dalam 8 cara, yaitu ada sama, al-qiraah ala asyik, ijazah, munawalah, mukatabah, wijadah, wasyiyah, ham. Pertama-tama sama, yaitu periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didiktikan atau lainnya, baik dari hafalannya maupun tulisannya. Menurut para jumhur, ini merupakan cara yang paling tinggi nilainya. Yang kedua, al-qiraah ala asyik, yaitu si pembicara menyungguhkan suatu hadis ke hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis maupun orang lain dan dia mendengarkannya. Yang ketiga, ijazah, yaitu pemberian izin dari seorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya atau kitab-kitabnya. Kedudukan periwayatan dengan ijazah tersebut diperselisihkan ulama. Ada yang tidak memperbolehkan, sebab jika diizinkan periwayatan dengan ijazah, tentu tuntutan untuk pergi mencari hadis gugur dengan sendirinya. Namun menurut para jumhur, periwayatan dengan ijazah tersebut diperkenankan dan dapat diamalkan.
Yang keempat, munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkannya. Yang kelima, mukatabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik yang berada di tempat lain ataupun yang berada di hadapannya. Yang keenam, wijadah, yaitu seorang memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafal sama, qiraah atau lainnya dari pemilik hadis atau pemilik tulisan tersebut. Dan yang ketujuh yaitu pesan wasi'ah atau pesan seorang ketika akan menemui ajalnya atau akan melakukan perjalanan terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Yang terakhir, ham, yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar murid tersebut meriwayatkannya.